Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Titik Temu Update. Di balik berita ada cerita. Kali ini kita dalam perjalanan menuju kantor kuasa hukum Direktur BUMDes Desa Sukaluyu Kabupaten Karawang, yang waktu lalu dilaporkan ke Kejati, Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh PT Harapan Baru Sejahtera Plastik. Nah, kita bisa lihat ini dalam perjalanan daerah Galuh Mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti penelusuran Titik Temu Update. Ya, hari ini kita di kantor kuasa hukum Direktur BUMDes Desa Sukaluyu, yaitu Bapak Hamid. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Kang. Nama lengkap siapa sih, Pak? Hamid Ditya Samayirja. Oh, ngomong-ngomong gini nih, Pak. Sudah lama Pak jadi kuasa hukum BUMDes ini? Baik, terima kasih Kang Repo. Ya, saya menjadi kuasa hukum BUMDes Jaya Perkasa itu semenjak dilantiknya kepengurusan BUMDes yang baru dari tahun 2021. Tahun 2021 ya? Betul. Oke. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke. Saya langsung kepada persoalannya dia. Ini sebenarnya ada apa ini, Pak? Bahwa PT Harapan Baru Sejahtera Plastik. Sejahtera Plastik itu hingga membuka laporan di Kejati, Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap BUMDes ya. Nah, sebenarnya ada apa sih, Pak? Baik, saya coba jelaskan secara sederhana ya, Kang Repo. Jadi agar masyarakat umum juga tidak terpelintir. Iya. Dengan kata-kata seseorang yang seolah-olah benar, padahal tidak benar. Iya, oke. Kan gitu ya. Iya. Ini khusus untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh. Tentu kita masyarakat juga tidak boleh segala sesuatu itu harus ditelan mentah-mentah. Oh iya. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mendapatkan informasi dari klien. Oke. Dari BUMDes tanggal 12 Juni 2024 ya. Berarti kurang lebih 1 minggu yang lalu. Ya, 1 minggu. Pak Hamid, ini gimana ya? Kok mitra kita PT HBSP melalui pengacaranya, rekan sejawat kami juga yaitu Advokat Gari Gagarin, melaporkan ke Kejati Jabar. Oh, laporin apa? Pak Dir, saya bilang. Itu bentar saya kirim ya link beritanya. Saya juga dapat link berita dari BUMDes. Oke. Saya baca, saya juga lumayan kaget. Kenapa kaget? Saya kira di mana cara berpikir mitra kami itu. Kenapa kami bilang mitra? Karena memang faktanya antara BUMDes Jaya Perkasa, Desa Sukaluyu itu namanya BUMDes Jaya Perkasa. Oh, BUMDes Jaya Perkasa. BUMDes Jaya Perkasa. Itu memang sudah bermitra dengan PT HBSP. Berarti kalau bermitra itu bekerja sama. Bekerja sama, betul. Bekerja Lanjut. sama bukan hanya sebatas katanya, Iya. tapi berdasarkan perjanjian kerjasama yang sah di mata hukum Indonesia. Dibuat pada bulan Oktober tahun 2021. Siap. Maka dari itu, saya kira saya harus menjelaskan bahwa apa yang disampaikan di berita-berita, baik berita media daerah Karawang maupun media nasional katanya seolah-olah mau framing kepada klien kami dan lebih jauh daripada itu kepala desa Sukaluyu yang sedari awal tidak pernah ikut campur berkaitan dengan upaya BUMDes untuk meningkatkan gali potensi ekonomi khususnya di desa Sukaluyu. Oh, kepala desanya ikut dilaporkan. Kepala desa ikut dilaporkan. Makanya itu saya aneh. Iya. Kepala desa ikut dilaporkan. Iya. Jadi perlu digarisbawahi, ini menjadi informasi penting. Iya. Kepala Desa Sukaluyu itu tidak pernah kenal, apalagi bertemu dengan pimpinan HBSP. Tidak pernah bertemu. Iya. Makanya saya bingung
dengan framing-framing yang ada, itu seolah-olah masyarakat dibuat bahwa kepala desa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ini kan suatu menurut saya adalah informasi yang sangat menyesatkan. Maka harus diluruskan. Harus diluruskan. Oke. Harus diluruskan ini. Karena kepala desa kami, Ibu Hajah Lina Herlina, ya, merupakan kepala desa yang sangat progresif, inovatif, dan tentu saya yakin di hati kecil masyarakat Desa Sukaluyu ketika beliau menjabat sampai dengan hari ini, pembangunannya sangat pesat. Kesejahteraan masyarakatnya mulai tumbuh, karena pemimpin juga tidak boleh sombong. Wah, semuanya akan sejahtera. Tentu ada prosesnya. Ada proses yang harus kita tempuh. Salah satunya adalah melalui program-program kerja BUMDes, melalui peningkatan gali potensi ekonomi. Salah satunya di bidang pengolahan limbah. Begitu, Kang Repo. Jadi yang disampaikan oleh HBSP itu menurut saya sangat tidak elok dan sangat tidak etis. Dan saya melihat dari berbagai status media sosial warga Desa Sukaluyu mayoritas sangat menentang itu. Belum mungkin teman-teman juga atau netizen warga masyarakat Karawang melihat banyak sekali masyarakat yang sangat tidak terima. Bukan hanya datang dari warga masyarakat Desa Sukaluyu, bahkan dari luar. Dari luar, dari tokoh-tokoh masyarakat sangat menentang. Di mana kok perusahaan yang menggali potensi, yang mengeruk harta kekayaan desa setempat, terutama limbah, melaporkan kepala desanya. Ini menurut saya suatu kejadian yang sangat luar biasa. Dan kami tentunya sebagai masyarakat desa, walaupun kami di desa, tapi kami harus taat kepada hukum. Tadi hubungan kami dengan HBSP itu berdasarkan perjanjian. Setahu saya per hari ini BUMDes telah melayangkan somasi. BUMDes? Iya, somasi ke mitranya, yaitu PT HBSP. Di mana PT HBSP harusnya tunduk dan patuh terhadap perjanjian. Karena mau bagaimanapun perjanjian kerjasama itu menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Itu Kang Repo. Itu sebenarnya apa namanya? Ini tiba-tiba atau sebenarnya ada persoalan nggak sih sebelumnya seperti apa gitu sebenarnya? Saya pastikan BUMDes Jaya Perkasa dari mulainya perjanjian sampai dengan kapan itu perjanjian itu dengan perusahaan? 7 Oktober 2021. 7 Oktober 2021. Artinya selama ini berjalan baik-baik saja? Berjalan baik-baik saja. Di mana saya juga nggak ngerti. Kalaupun memang tadi ini juga sedang dikaji oleh, saya tidak tahu itu kan hak kepala desa untuk melakukan atau memperjuangkan haknya sebagai warga negara, terlebih sebagai pejabat beliau kan punya nama baik yang harus dijaga di mana beliau seolah-olah di beberapa media dan di beberapa video disudutkan oleh pihak KBSP atau pengacaranya, di mana contoh misalkan salah satu akun YouTube atau video menyampaikan bahwa HBSP ini dipaksa untuk memberikan uang, memberikan uang. Kalau tidak diberikan, maka akan diancam. Saya kira logika berpikirnya di mana? Mana mungkin kepala desa yang tidak pernah tahu, tidak terlibat, pernah terlibat dan tidak pernah kenal dengan pimpinan PT HBSP, dituduh, saya bilang dituduh, mengancam atau meminta, tidak pernah, Pak. Padahal perusahaan itu semua dengan BUMDes itu artinya kerjasama, tidak melibatkan kepala desa. Dan ini harus digarisbawahi bahwa BUMDes itu juga sebagai badan usaha milik desa memiliki dapur sendiri. Bahkan berdasarkan peraturan daerah yang ada di Karawang, BUMDes melaporkan keuangan setiap tahun di musyawarah desa. Bahkan BUMDes Sukaluyu adalah salah satu BUMDes yang telah mendapatkan sertifikat badan hukum. Sertifikat badan hukum. Jadi bukan hanya badan usaha milik desa, tapi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Jadi seharusnya perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Sukaluyu yang tadinya memberikan manfaatnya kepada pengusaha luar bisa kerjasama langsung dengan BUMDes. Harusnya menjadi contoh ini BUMDes dengan desa-desa lain kan? Harus. Oke. Nah Pak,
Kan ini sudah terjadi lah ya, proses hukum sedang berjalan ya karena laporan itu. Terus apa yang mau dilakukan oleh? Oke. Oh siap ya. Oke. Nah, proses hukum sedang berjalan laporan itu. Terus apa yang mau dilakukan oleh kuasa hukum ya, kuasa hukum BUMDes sendiri sih? Pada prinsipnya kami hanya menunggu, tapi kami yakin Kejati Jawa Barat ini, ya kita tahu ya, yang namanya instansi pemerintah kan tidak boleh, atau instansi berwenang tidak boleh menolak laporan. Semua laporan pasti diterima. Akan tetapi tentu Kejati Jabar juga akan memilah dan memilih. Mana laporan yang memang perlu ditindaklanjuti, mana laporan yang memang tidak perlu ditindaklanjuti. Kenapa? Toh sudah jelas hubungan kerjasama antara BUMDes sebagai badan hukum dengan HBSP adalah hubungan kerjasama perdata. Semua aturan itu tunduk dan patuh terhadap perjanjian kerjasama yang ditandatangani 7 Oktober 2021. Itu ditandatangani oleh siapa dengan siapa, Pak? Itu ditandatangani oleh PT HBSP waktu itu, kalau tidak salah diwakili oleh Pak Haji Ali Mukoda Said selaku Direktur Utama PT HBSP 2021 ya. Terus kemudian ditandatangani oleh BUMDes tentunya sebagai pihak pertama. Siapa Pak? Waktu itu Direktur BUMDesnya ditandatangani oleh Pak Komar. Oh, Pak Komar. Terus kemudian ada LPM, ada Karang Taruna, dan ada PPLS, Persatuan Pengusaha Lokal yang ada di Desa Sukaluyu. Jadi kalau ditanya apa yang harus kami lakukan, pada prinsipnya saya selaku kuasa hukum BUMDes Jaya Perkasa, saya tidak mau overlapping. Hubungan kerjasama perdata ya kita harus selesaikan secara perdata. Kami menghargai, tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun apa yang akan dilakukan oleh Bu Kades ataupun berbeda ya, Pak Direktur BUMDes, saya tidak tahu. Kalaupun memang ada langkah-langkah pidana, mungkin sedang dikaji oleh pihak lain atau oleh kuasa hukum lain. Saya tidak tahu. Coba bocorannya aja, itu kepala desa mau laporin balik atau gimana? Bocorannya ini mah. Saya melihat sih dari roman-romannya, kayaknya pasti akan ada yang dilaporkan. Kayaknya ya. Saya kan tidak tahu, karena kalau saya tiba-tiba menyampaikan di season ini kan nanti saya mendahului, kan tidak boleh. Nah, kembali lagi ke persoalan kerjasama. Itu sebenarnya kerjasama apa coba? Kerjasama dalam bidang pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah apa? Betul. Limbah industri sisa produksi. Kayak misalkan limbah non B3 dan limbah B3. Bener nggak informasi bahwa ada 200 rupiah per kilo gitu, benar? Ya? Itu berdasarkan kesepakatan. Karena tadi syarat sahnya perjanjian kan itu pertama harus ada orang yang melakukan perjanjian. Orang tersebut cakap secara hukum. BUMDes cakap secara hukum. HBSP cakap secara hukum. Kedua, ada kesepakatan. Kesepakatannya apa yang disepakati? Yang disepakati adalah bahwa HBSP atas pengelolaan limbah yang dilakukan di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sukaluyu memberikan fee atau imbalan kepada BUMDes 200 perak. Sah-sah saja. Terus ketiga, itu ada objek. Itu ya? Objeknya kan tadi. Ya, objeknya adalah pengelolaan limbah dan klausul yang halal. Coba sebutkan ada tidak pasal yang melarang BUMDes untuk melakukan kerjasama. Saya kira sampai detik ini tidak ada aturan yang BUMDes dilarang untuk kerjasama dengan perusahaan. Boleh kok. Namanya juga badan usaha badan usaha milik desa. Namanya usaha pasti akan bekerja sama ya. Betul, begitu. BUMDes hari ini sudah kerjasama dengan PT tadi ya, pasti sudah menghasilkan kan. Nah, terus selama kerjasama ini menghasilkan ini, apa yang dilakukan buat lingkungan dan desa sekitar lah? Sangat banyak. Contoh? Sangat banyak. Contoh. Dari kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes. BUMDes pertama bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Kalau meningkatkan pendapatan asli desa artinya ada uang yang disetorkan oleh BUMDes kepada desa menjadi pendapatan asli desa. Nah, ketika pendapatan asli desa ini, maka desa bisa untuk membangun dalam bentuk fisik, memberikan tunjangan kepada RT, RW, begitu kan, untuk operasional dan lain-lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang bilang bahwa kami tidak tahu uang tersebut dikemanakan, nah berarti mainnya kurang jauh.
Iya. Harus main ke Desa Sukaluyu. Karena BUMDes itu ada aturan main. Iya. Harus ada laporan keuangan. Iya. Laporan keuangan yang masuk berapa, yang keluar berapa, itu ada di Musdes, Musyawarah Desa. Jadi, sekali lagi, kalau tidak tahu apa-apa, jangan menyebarkan hoax. Ya. Jangan menyebarkan seolah-olah orang itu framing, kamu itu nggak bener ya. Ini menurut saya tidak bijak. Ya. Ini tidak bijak, seharusnya kita kedepankan yang namanya tabayun. Ya, dalam kita sebagai orang agama ya kita tabayun, tanya dulu ini uangnya kemana. Tidak ada tabayun, tidak ada konfirmasi atau apa. Ujug-ujug ya? Ujug-ujug ngelaporin. Kan ini, aduh saya kaget cuman kan? Ya disebut kaget ya biasa aja. Karena menurut kami ini bagi Desa Sukaluyu, kami lebih senang kok tidak mendapatkan itu, tapi kami lebih senang mengelola potensi limbah yang ada di Desa Sukaluyu secara langsung oleh BUMDes. Oh, itu bisa langsung ke perusahaan gitu? Itu sangat bisa. Maka dari itu hari ini saya kira sangat bisa. Badan hukum. Iya, artinya sudah jadi badan hukum, Bos. PT HBSP itu ya. Itu kan pihak kedua ya? Betul. Nah, artinya kalau BUMDes ini langsung ke perusahaan bisa kan? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Maka mudah-mudahan Desa Sukaluyu ini menjadi percontohan. Bisa bekerja sama. Kan dulu itu perusahaan itu kan tidak boleh bekerja sama dengan non badan hukum. Sekarang sudah jadi badan hukum. Itu dari tahun kapan jadi badan hukum? Dari tahun 2023 ini. Oh, 2023. Kurang lebih semenjak Presiden Jokowi gencar-gencarnya untuk membangun desa melalui BUMDes. Kan desa itu nggak harus selamanya ngandelin ADD, dana desa, bantuan provinsi dan bantuan kabupaten. Sekali-kali BUMDes harus bisa berdaulat di desanya sendiri. Oke, terakhir Pak. Siap. Yang dimaksud hoak, jangan menyebarkan hoak itu siapa? Ya tentu PT HBSP atau dengan pengacaranya, kan begitu. Berarti nilai hoak itu ya? Hoak, menurut saya itu hoak. Dibilang Ibu Lurah Sukaluyu memeras, hoax itu. Saya kira tidak ada ya. Saya pastikan itu tidak ada. Maka dari itu nanti ya saya clue nih ya. Nggak tahu nih pengacara siapa yang akan melaporkan. Kan fitnah itu ketika Bapak menuduhkan saya melakukan sesuatu yang saya rasa saya tidak melakukan itu, saya lapor ke polisi. Saya bilang, "Pak polisi, saya merasa difitnah oleh si A. Saya dituduh melakukan ini." Maka terlapor itu wajib membuktikan atas tuduhannya. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka dia telah melakukan fitnah. Buktikan. Alat bukti tentu melalui apa? Bu Kades memeras, Bu Kades mengancam. Buktikan. Apakah melalui lisan, melalui tulisan, atau melalui apa? Itu kan? Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Kang Repo. Sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Titik Temu Update. Di balik berita ada cerita.